Halo guys, balik lagi di channel Pendaki Amatir. Kali ini kita punya sesi baru nih, yaitu Bincang Pendaki. Nah, kalian pasti pada gatel kan, pengen jalan naik gunung atau camcher atau kemanapun itu. Pastinya udah pada kangen banget untuk keluar rumah setelah hampir 3 bulan stay at home, anjuran pemerintah ya untuk dikarantina di rumah aja. Nah, kali ini saya mau bahas nih, pasti kan beda ya antara sebelum pandemi dan masa pandemi ini. Pada saat new normal nanti pasti ada perbedaan untuk naik gunung nanti. Nah, nanti saya ada 3 narasumber nih yang akan diajak diskusi, yaitu ada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, terus ada Kang Harley Desasta, dan yang ketiga itu seorang pendaki gunung yaitu Kang Ruli. Gimana sih diskusinya? Yuk, ikutin saya. Halo guys, nah balik lagi di channel Pendaki Amatir dalam sesi Bincang Pendaki. Kali ini kita akan mau diskusi ya dengan beberapa narasumber yang udah ada bersama saya saat ini. Yang pertama ada Kang Ahmad Munawir sebagai Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan yang kedua narasumber kita yaitu ada Kang Harley Desasta. Siapa sih yang nggak kenal sama Kang Harley ya nggak sih? Untuk para pendaki gunung kan sudah tahu Kang Harley itu siapa. Penulis dan juga penggiat alam. Pagi Kang Harley, apa kabar? Pagi banget. Udah lewat ya? Tapi kita udah physical distancing. Udah jarak pagi soalnya ya. Jadi ingetnya pagi terus. Soalnya semangatnya pagi. Semangat pagi. Yang udah jarak nih. Pasti dong. Jarak. Minimal 1 meter. Ketiga yaitu ada narasumber kita dari pendaki gunung dan seorang pendaki gunung ya, yaitu Kang Ruli. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, selamat pagi. Kabar sehat? Sehat ya? Iya. Udah naik berapa kilo sama di rumah ini? Lagi program diet sekarang. Kebanyakan di rumah, banyak makan, tidur, istirahat. Mau digendut ya? Sering olahraga. Iya, ini lumayan kan. Lemak udah lumayan. Ini tambahan ya? Pada sakit badan sebenarnya. Iya, udah pada gatel sebenarnya kaki pada pengen naik gunung. Bukan gatel lagi. Tapi jalan-jalan ke gunung, Udah. hutan. Masih ditutup. Kan ya? Nah, ini pasti kan kita mau ngebahas soal pendakian new normal. Pasti beda ya antara pendakian sebelum COVID-19 dan saat new normal ini nanti. Saat new normal ada saat pandemi ini gitu kan ya, pasti itu beda banget gitu kan. Nah, kita ini kan udah kurang lebih 3 bulan lah ya di rumah itu ya. Iya, ada 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan di rumah. Nah ini Kang Harley, apa aja yang dilakukan di rumah? Apa ngapain aja sih? Apa menelurkan karya-karya baru atau gimana? Yang pasti sih ya memang kalau untuk ngomong sama ya, kondisi kita sama. Kalau ngomong banyak yang kegiatan tertunda ya banyak. Ada beberapa yang jelas sih, yaitu tadi saya harusnya ke Medan, ke Aceh, ke Jogja, ke Kalimantan Barat, ke beberapa lokasi lain, dan pendakian juga salah satunya itu harus ditunda. Ya mau tidak mau kita harus nurut ya, situasinya seperti itu. Ya tapi di samping di sisi itu, alhamdulillah saya masih bisa nulis, masih bisa ya. Bahkan kalau dibilang dalam 3 bulan ini saya udah ada 50 tulisan ya. Sekitar saya 50 tulisan. Banyak juga sih. 50 tulisan, dan termasuk beberapa informasi dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dari rekan Munawir sendiri, beberapa wawancara, dan banyak kejadian-kejadian menarik ketika saya wawancara dari tulisan-tulisan itu. Termasuk waktu itu saya bikin ulasan tentang menghadapi new normal untuk ke kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, dan juga tentang ulasan tentang amankah mendaki gunung di masa pandemi atau pasca pandemi, dan untuk pendaki sendiri gimana sih. Jadi saya sudah sempat bikin ulasannya sendiri sih, nanti bisa dibaca juga kalau termasuk kita bisa obrolin di sini sih. Dan paling itu sih, dan sebenarnya
juga ngecek peralatan. Beberapa coba dicek lagi, bersih-bersih beberapa yang mungkin yang karena nggak dipakai juga ya. Coba dicek lagi sih. Ya sementara itu beberapa hal sih. Ya kalau nulis sih ya masih, ya alhamdulillah masih ada itu, dan mempersiapkan juga mungkin teman-teman yang masih ingat tentang majalah kita, majalah mountaineering, electronic mountaineering pertama di Indonesia. Insya Allah kita juga akan lahir kembali. Kita bilang edisi reborn lah, dan itu dalam waktu dekat kita akan reborn, dan itu udah siapkan juga, dan kita kemarin redaksi udah rapat juga, dan itu sih salah satunya sih. Nah, untuk Kang Ahmad kan pada saat pandemi ini kan otomatis gunung ditutup ya, semua objek wisata ditutup. Nah, pada saat pandemi ini apa yang dilakukan di sana gitu kan? Kira-kira apa aja sih maksudnya? Di selain gunung kan objek wisata juga banyak ya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu ya. Nah, itu apa ada pendaki yang tetap membantu naik ke sana kah, atau warga yang tetap membantu untuk objek wisatanya itu? Iya, selamat pagi menjelas siang. Hampir kurang lebih 3 bulan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak kita tutup. Memang kita menindaklanjuti daripada kebijakan dari pemerintah pusat, terus juga pemerintah daerah, dan juga memang dari tim gugus tugas penanganan percepatan penanganan COVID itu sendiri. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan ini banyak hal yang menarik sebenarnya yang kami temui ya dalam hal pengelolaan dan juga terhadap recovery kawasan itu sendiri. Nah, memang pendakian 100% kita tutup. Objek-objek wisata di Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu sampai hari ini ada 10 sebenarnya destinasi yang kita kelola, di mana pengelolaan ini juga memang melibatkan masyarakat. Nah, jadi 10 destinasi itu ada di Sukabumi, karena wilayah kami memang ada 3 kabupaten ya, 2 provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, dan Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak. Nah, di Sukabumi kita punya tempat-tempat wisata di Kawah Ratu gitu ya, di Cidahu sana. Terus di Bogor nih yang paling banyak sebenarnya destinasi kita. Mulai dari Gunung Bunder, terus Sukamantri, terus Malasari, Bakukung, banyak. Nah, dan di Lebak kita punya yang namanya Ciporolak juga. Semua itu kita tutup memang, semua kita tutup. Dan terkait tadi bahwa apa ada sih kawan-kawan komunitas atau yang sudah sangat istilahnya sakau lah ya, boleh dibilang banyak tuh ya sekarang yang sudah sakau banget gitu, nggak tahan. Kami setiap hari tuh harus merespon puluhan bahkan ya di IG kami itu, di Facebook kami, kapan ditanya, setiap buka IG pertanyaannya, setiap kami posting sesuatu kapan dibuka. Kayaknya semua Taman Nasional ya Pak? Semua, saya rasa semua yang punya destinasi wisata pasti itu pertanyaan, karena memang orang sudah sangat rindu ingin ke alam gitu ya, ingin ke alam untuk melepaskan kejenuhan yang selama ini di rumah gitu ya, ingin melihat sesuatu pemandangan yang luar biasa indahnya, dan kita paham itu. Cuma kita juga sangat memahami bahwa ada satu pandemi yang luar biasa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi seluruh dunia, dan juga sudah menelan korban ratusan ribu bahkan gitu ya. Sehingga kita tidak ingin menjadikan tempat kita ini yang indah begitu, maunya ke sana untuk berekreasi dengan harapan kembali bisa fresh, tapi ternyata malah pula membawa sesuatu penyakit yang tentu kita tidak. Sehingga kami selalu menyampaikan, ayo kita bersabar, kita bergotong royong untuk menghadapi ini. Mudah-mudahan dengan kita bisa istilahnya kita bisa patuh dengan itu, mungkin ini lebih cepat bisa kita buka. Tapi kalau kita tidak patuh, mungkin ini kan tambah panjang, yang mana tadi sudah sakau ya kan. Nah, kita juga sudah sakau ini bertemu kawan-kawan di lapangan. Nah, jadi bahwa apakah ada pendaki ilegal?
Ya, alhamdulillah yang kami pantau sendiri ya. Saya tidak tahu kalau ternyata ada yang lolos di luar dari pantauan kami. Sampai hari ini untuk Halimun memang kami juga waktu masa pandemi ini sekali-sekali petugas kami naik ke puncak untuk cek apakah ada yang di atas atau tidak, baik melalui jalur Cimulati yang belum kita buka secara resmi maupun dari Cidahu. Tapi syukur alhamdulillah sampai hari ini yang ketemu langsung tidak ada. Tapi saya tidak menjamin bahwa apa memang tidak ada, karena kadang-kadang kan banyak jalur yang mereka bisa lalui. Tetapi kami selalu menyampaikan di media-media online kami dan juga melalui kawan-kawan komunitas termasuk Bang Herli yang banyak sekali followersnya ini. Makanya saya sangat suka kalau ada sesuatu beliau, saya langsung nelpon menjelaskan begini supaya pesan kami nyampe. Nah, gitu, sehingga bahwa ini masih ditutup untuk kebaikan kita bersama. Nah, gitu. Berarti masih ditutup sampai belum tahu sampai kapan ya? Iya. Jadi terus terang saat ini kami sedang menunggu yang namanya surat edaran mungkin ya dari Kementerian Dalam ini eselon 1 kami Direktorat Jenderal KSDAE, mungkin dalam waktu dekat ada semacam panduan surat edaran protokol seperti apa yang harus kita terapkan di kawasan observasi. Dan selain itu juga tentu kita mengkombinasikan dengan yang ada di pemerintah daerah sendiri, karena pemerintah daerah punya kebijakan tersendiri. Sebagai contoh di Bogor sudah terbit Pergub dalam waktu 2-3 hari kemarin, adaptasi kebiasaan baru AKB istilahnya. Jadi PSBB proporsional disebutnya. Jadi tidak semua kecamatan boleh dibuka, tapi ada beberapa kecamatan yang dalam kategori rendah, sedang itu sudah boleh dilakukan. Nah, kami akan mengkombinasikan pusat, daerah, dan kesiapan kami sendiri untuk bagaimana supaya sudah mulai membuka khususnya beberapa destinasi kami. Kalau kami, bayangan kami yang paling memungkinkan cepat kami buka adalah tentang camping ground sama view panorama. Nah, memang kalau untuk wahana tirta kebijakannya sampai hari ini masih ditutup, tidak boleh. Jadi sementara kita punya banyak air terjun juga. Nah, itu memang kalau air sampai hari ini dan sepertinya kita masih tetap menunggu kalau air. Tapi kalau camping ground sepertinya pada saat kami sudah ketemu titik temunya, terus kami sendiri selaku pengelola sudah menyiapkan prakondisi, baik SDM kami sendiri maupun Sapras Pendukung di destinasi itu sudah ready, maka kami secara pelan-pelan akan mengkomunikasikan kepada pimpinan di pusat dan daerah dan Satgas Covid bahwa ini sudah ready untuk dibuka. Kalau ternyata mereka datang melakukan cek and recheck atau melihat dan menyatakan oke siap, maka kemungkinan besar segera dibuka. Ya gitu. Kang Ruli sebagai pendaki gunung gitu, udah berapa lama di rumah? Di rumah kurang lebih yang sama ya. Sama ya, 3 bulan juga. Gitu. Biasanya kalau nggak ada pandemi ini tuh naik gunung berapa kali sih sebulan? Sebulan ya, paling sebelum adanya pandemi ini biasanya saya sendiri sih naik gunung itu sebulan sekali ya, atau minimal capture-nya di kaki gunungnya lah, minimal sebulan sekali. Nah, untuk menghalau atau untuk mengikis kerinduan untuk naik gunung itu gimana tuh di rumah tuh? Mengikis kerinduan tadi yang pertama mungkin ya, tadi yang Kang Arli udah sampein ya. Yang pertama bongkar peralatan dulu, kita cek and recheck sambil bersih-bersih, terus sambil ya mungkin diriin tenda juga di dalam ruangan di rumah atau di pekarangan, seperti itu sih paling. Oh, masa pakai kompor juga di Iya betul sempet itu. Tapi sebenarnya ada juga loh. Sebenarnya kita juga bisa ini loh. Sebenarnya ini waktunya ya, waktunya buat kita bisa googling nih, googling tempat-tempat mana yang belum kita datengin. Misalnya gunung-gunung. Kita misalnya udah pernah ke Taman Gunung Halimun Salak nih, udah pernah naik Gunung Salak. Tapi mungkin ada tempat yang kita belum tahu tentang Gunung Halimun Salak misalnya, atau info lain tentang lebih dalam lagi tentang TNGHS misalnya, atau tempat gunung yang lain. Ini momen yang buat sebenarnya momen berharga. Mungkin tadinya kita nggak punya waktu buat itu, kita bisa menggali itu. Jadi baca-baca kan, informasi-informasi kita gali lagi dari buku-buku, dari berbagai cerita-cerita. Bahkan mungkin termasuk
aturan-aturan yang mungkin sama ini kan kita masih kurang tahu ya. Kita baca, kita oh nyata nggak boleh ini, nyata boleh ini, dan itu kita makin makin mengetahui aturan-aturan itu. Jadi begitu nanti akan siap dibuka apapun, jadi mungkin tadi yang kita tadinya kurang tahu, kita lebih banyak tahu lagi informasi itu. Mesti sih mungkin itu ya salah satunya ya, memanfaatkan itu ya. Yang sebelumnya kita nggak tahu ya. Betul. Bisa nonton channel juga, channel YouTube pendakian. Penting siapin aja kuota yang banyak. Jadi kita harus nyiapin dulu nanti setelah normalnya kita mau kemana nih. Ya, jadi ada gambaran persiapan kita bisa lebih matang atau sekaligus menggali selama ini kita kurang apa sih, atau mungkin kita pernah ngalami entah mungkin kecelakaan atau kita ngalami sendiri ternyata inilah kita kekurangan kita. Jadi ini waktunya kita memperdalam itu sih, menggali itu sih menurut gue ya. Nah kira-kira tuh nanti setelah new normal ini gitu ya, perlengkapan tambahan apa sih buat penggiat alam tuh wajib kudu gitu harus dibawa gitu, apa sih Kang? Lulik gimana? Perlengkapan. Kalau untuk saya pribadi sih sebelum adanya pandemi ini kebetulan saya sudah menerapkan konsep pendakian dengan sistem ultralight ya kan ya. Jadi di mana sistem ultralight ini adalah suatu konsep atau teknik melakukan pendakian atau berkegiatan di alam bebas dengan membawa perlengkapan atau peralatan yang lebih ringan tanpa mengesampingkan safety prosedur atau keselamatan. Jadi ya seperti peralatan-peralatan sendiri ya semua saya bawa sendiri kebetulan sebelum adanya pandemi ini. Nah mungkin ya untuk tambahan setelah new normal nanti mungkin yang pasti harus dibawa hand sanitizer ya. Nah itu yang pertama. Terus yang keduanya saya sendiri kurang tahu untuk pemakaian buff sama masker itu sama nggak atau gimana, Kang Arlin? Kalau sebelum masuk ke situ ya, belum masuk ke itu pasti akan berbeda ya. Karena pasti akan berbeda. Jadi bisa dibilang kalau kita bilang gini deh, kalau bilang new normal mungkin abnormal kali sekarang ya. Bisa juga abnormal, iya kan? Sebenarnya new normal atau abnormal nih gitu. Cuman jadi pastinya buat kita, buat para menggemar kegiatan luar ruang ya, harus berpikir sebenarnya jangan kita berpikir sama seperti sebelum atau pra-Covid. Ini pasti akan berbeda sama sekali. Pasti akan berbeda. Jadi jangan berpikir akan mengalami experience yang sama situasinya, itu akan berbeda banget gitu loh. Itu yang harus dipahami dulu ya. Nah, mau gak mau, bukan mau gak mau tapi harus sih mau gak mau seperti itu. Tadi yang seperti kata Pak Munawir tadi sebutkan ya sekarang kitanya mau cepat ini selesai atau mau tidak, ya kan Pak ya? Yeah. Kalau mau cepat saja kita harus ikutin aturan-aturan. Nah, yang jelas sih sebenarnya yang penting kebutuhan personal pribadi. Mungkin selama ini kita masih kurang kebutuhan perlengkapan personal kita dari mulai sepatu sampai kepala, sleeping bag atau termasuk botol minum, air minum sendiri, sendok, tempat makan itu semua. Sekarang yang kurang itu jadi hal wajib harus kita lengkapin buat kita gitu, mau nggak mau itu harus mungkin selama ini masih kurang sebenarnya kan sebelum pandemi juga harusnya itu jadi hal wajib ya tapi sekarang ketika pandemi mau nggak ya mau udah wajib. Kalau contoh kasus gini, contoh kasus tuh kita misalnya kita ngomong air minum kemarin kan minta dong minum gitu kan. Itu masih terjadi ya, terakhir kemarin waktu ke Merbabu juga masih terjadi tuh. Bang minta air dong nih kehabisan, kan teman saya di atas, kata temannya di bawah ketinggalan air minumnya. Nah saat itu sih kita pendaki kan istilahnya kita masih sama-sama berbagi. Situasi masih nggak seperti ini. Sekarang situasi berbeda nih. Pikirannya sekarang gini, apakah gue OTG? Apakah dia OTG? Nah, kita pikirin. Apalagi ketika gue mikir, gue tinggal masih di Jabodetabek. Ya kita bisa dibilang kemarin masa pandemi ini adalah kemarin bisa dibilang daerah zona merah loh. Daerah zona merah. Gak tahu ya, mungkin sekarang gue masih OTG juga, kita juga gak tahu nih gitu loh. Nah di situ maksudnya, disitulah ketika dia nanti minta agak ragu juga nih mau ngasih. Aduh, ntar gimana nih? Ini ntar gue nularin dia atau dia nularin gue gitu loh. Itu jadi ini salah satu contoh kasus. Atau misalnya sleeping bag nih.
Kadang-kadang kita minjem aja punya orang, kalau nggak bersih, aduh kok bau ya. Sekarang kan kita sebelum ini ya, sebelum ada pandemi ya. ini ya. Sekarang lagi mau nggak mau kita tidur nih, ketutupan mukanya. Kalau nggak bersih bekas dia ternyata dari bekas dropletnya atau gimana kan resiko juga toh gitu. Bukan berarti kita nggak boleh nyewa gitu. Tapi sementara ini mungkin dalam situasi ini mungkin tidak disarankan untuk sewa atau rental, kecuali tempat yang sewa dan rentalnya itu bisa meyakinkan kita itu bersih. Kita bisa lihat sendiri mereka udah barang-barang yang disewanya itu di disinfektan di mana setelah pakai itu mau nggak mau ya kondisinya kayak gitu ya. Jadi ini bisa dibilang situasi ini kita memang jadi harus hati-hati gitu. Jadi pokoknya yang jelas perlengkapan personal pribadi itu dari kepala sampai kaki tadi yang namanya personal ya, barang pribadi. Harusnya teman-teman mendaki tahu lah perlengkapan pribadi apa sih? Jaket. Iya, biasanya suka minjem jaket. Jangan kan jaket baju aja. Aduh, gua kehabisan baju. Baju dong gitu kan. Nah, sampai ini loh Pak. Sampai ini kadang-kadang saya mikir juga loh ketika kita bawa aja nih barang nih. Nah, sampai sana nanti kan suka ada mau petugas atau nanti dibawa ini turunin. Kita juga ragu-ragu nih, kita di tas kita aman kan dibawanya nih. Jadi kadang-kadang ada dibilang parno, tapi gimana? Jadi harus waspada lebih hati-hati. Jadi kita emang bener harus kita pikirkan sih situasi ini sih demi memutus mata rantai COVID-19 ini sebenarnya sih ya. Nah, Kang Ahmad, pasti kan ada syarat yang tambahan atau syarat yang berbeda gitu antara sebelum pandemi dan saat new normal nanti gitu ya. Apakah nantinya ada screening kesehatan atau isi formulir dulu sebelum naik gitu ya, untuk mengetahui dia itu punya penyakit bawaan kah atau dia punya penyakit apa gitu kan ya? Apa gimana itu nanti? Apa ada syarat-syarat tambahan untuk naik gunung gitu? Ya sudah sangat pasti akan ada tambahan-tambahan dari sisi yang paling penting kesehatan tadi. Jadi kembali sebelum ke sini, yang pertanyaan ini menarik yang tadi bahwa kalau saya melihatnya bahwa dengan pandemi ini, new normal nanti atau adaptasi kebiasaan baru ini, maka sebenarnya ada suatu hal yang sangat berbeda tadi. Apa sih bedanya? Yaitu tadi bahwa pendakian ini kan suatu kegiatan outdoor termasuk kategori ekstrim, pasti sangat menguras fisik, energi, kelelahan. Sementara menurut pakar-pakarnya bahwa virus ini kan gampang menyerang bagi orang yang memiliki kondisi fisik lelah, imunnya pasti berkurang, sehingga itu tadi sangat-sangat penting tentang perhatian alat kesehatan pribadi tadi. Dan yang kedua bahwa sudah tidak bisa sama yang dulu kita bisa satu rame-rame, sudah kayaknya sudah mulai hilangkan itu. Kan 3 bulan kita satu piring bareng-bareng, satu gelas bareng-bareng, satu sendok bareng-bareng, ganti tukar-tukaran sleeping bed apa segala matras. Kayaknya sudah mulai pikirkan untuk tidak seperti itu ke depan, ya ke depan. Nah itu yang pembeda paling ini saya lihat dari sisi di pendakinya. Yang kedua dari yang dulu tidak perlu mungkin kami nanti saya katakan mungkin karena memang ini belum hitam di atas putih, tapi sedang kami susun prosedurnya yang dipastikan bahwa kami ingin memastikan yang datang ini satu tidak positif gitu ya, atau bukan OTG. Nah cuma kan sekarang kalau memastikan itu kan ada PCR, ada ini dan itu kan biar luar biasa. Rapid test yang harganya 2 juta atau 400-an. Nah kalau seperti itu juga ya mungkin pendaki yang mohon maaf komunitas ini berpikir berapa kali lipat untuk satu kali mendaki bayar 2 juta satu orang. Tapi mungkin akan kami melihat nanti perbedaan klaster-klaster, misalnya ini berasal dari klaster mana. Nah makanya nanti memang sistem online ini sudah harus sangat clear buat booking online itu Pak. Berarti harusnya sebenarnya udah harus bisa semua Pak ya? Di situ nanti akan ada banyak pertanyaan, dia berasal dari mana, mungkin nanti ada form di situ bahwa yang bersangkutan itu ada riwayat penyakit apa, misalnya asma, jantung, darah tinggi, yang mengarah-ngarah gejalanya hampir sama dengan COVID misalnya. Nah sehingga pun nanti terjadi sesuatu pada saat kita melihat bahwa kemungkinan ini
terjadi crash atau apa di lapangan, kalau kita sudah tahu, oh ini ada kemungkinan, masih kemungkinan ya, karena kita tidak bisa memastikan benar dia pingsan atau sakit ini karena penyakit asmanya, atau pada saat ini OTG yang tidak pernah kita tahu ternyata dia ini. Sehingga itu penting sekali, kita harus ketahui yang tadi bahwa alat kesehatan sendiri, terus catatan-catatan itunya, dan juga mungkin nanti keterangan sehat juga sudah harus wajib apakah surat dokter atau dari instansi tertentu yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ini memang sehat gitu. Sehingga terus terang, karena ini pendakian, ambil contoh misalnya seseorang pendaki naik ke Puncak Salak ketinggian 2211 dengan medan yang sangat, kata orang itu cabai rawit ya, tidak terlalu tinggi tapi membuat, kata orang sih kalau belum naik Gunung Salak sepertinya belum klop gitu ya, belum afdol karena pendaki gunung gitu. belum pendaki gunung karena lutut ketemu dengkul ketemu jidat Pak. Bukan lagu lagi ya. Coba bayangkan apabila mudah-mudahan tidak terjadi, ada satu pendaki kita pingsan lah atau apapun terjadi di puncak. Bagaimana penanganan dalam konsep protokol COVID-nya? Kita mau dekati, jangan dia positif. Terus kalau kita tidak dekati, kasihan juga untuk ditolong maksudnya. Kita mau pikul kayak gimana dari orang yang ini aja susah sekali. Nah, kita jalan sendiri susah, apalagi kalau sudah menerapkan COVID, protokol COVID. Jadi itu kenapa kami sangat hati-hati terhadap pendakian, karena dia memang satu tadi ekstrim outdoor itu dan banyak resikonya lebih tinggi dibanding wisata misalnya mandi-mandi di air terjun, terus camping ground, itu pasti resikonya lebih tinggi. Sehingga ini kami akan memastikan betul-betul kesiapan. Satu, kesiapan dari, makanya saya bilang kalau terkait new normal ini ada kurang lebih setidaknya 3 atau 4 yang wajib kita harus perhatikan. Satu, dari sisi pendakinya tadi sudah harus punya kesehatan, sudah harus peralatannya lengkap, tidak berbagi, datangnya pun kalau bisa ke depan ya, kalau bisa jangan naik angkot yang turun naik, kalau bisa datang dengan kendaraan bersama gitu ya, satu grup gitu. Itu sudah harus kita perhatikan semua. Berarti grup kecil Pak ya? Ya, kalau bisa grup kecil, tidak lagi turun dari sana naik angkot, naik lagi angkot ini, karena itu resiko di perjalanan. Terus membawa yang kayak tadi hand sanitizer, masker, sabun dan lain-lain. Nah, itu dari sisi pendakinya. Terus dari sisi pengelola kami. Nah, itu wajib juga kami selaku pengelola sudah harus siap. Kami harus punya kompetensi dalam memberikan pelayanan terhadap pengunjung, ya. Satu, kami sudah harus mampu menjelaskan apa-apa yang harus dihindari, apa-apa yang harus tidak dilakukan. Yang kedua, perlengkapan. Kami sudah harus membuat atau menggunakan mungkin face shield gitu, sarung tangan yang dulu tidak pernah pakai, masker atau apapun. Nah, ini dari sisi pengelola. Dari sisi destinasi yang akan dituju. Nah, destinasi ini juga kami harus pastikan bahwa destinasi ini sudah ada rambu-rambu tertentu, bahwa jalur ini atau tanda-tanda bahwa ini yang Anda harus lakukan gitu ya. Terus di mana ada cuci tangan yang kami siapkan mulai pintu masuk, terus nanti di titik keberapa yang harus ada cuci sabun apa gitu, di situ kita siapin destinasinya. Terus kami berpikir sekarang, tapi nanti kita akan diskusikan dengan kawan komunitas. Misalnya naiknya jalur ini, turunnya jalur mana, supaya menghindari perjumpaan di ini. Kan kita kalau bisa kan grup kita aja, kalau bisa tidak ketemu orang kita di sana. Jadi dibikin loop gitu loh. Loop misalnya. Kalau Gunung Salak sangat memungkinkan, kita bisa naik dari Cimelati, turun di Cidahu, kan dekat aja. Kalau yang menjadi pertimbangan faktor kendaraan. Saya parkirnya di Cidahu Pak, masa saya turunnya di sana. Nah, tapi kalau misalnya dari Sukabumi naiknya turun di Bogor itu agak susah. Misalnya naiknya Cidahu turun Pasir Renit atau naik karena kendaraannya pasti di situ. Tapi kalau masih di Cidahu sama ini kan tidak terlalu jauh mungkin. Tapi ini masih dalam pemikiran, mungkin nanti dengan kawan-kawan. Protokol ini kan juga tidak serta-merta selesai di kami. Protokol ini harus kita diskusikan dengan user.
Maksudnya yang akan menggunakan protokol apa yang akan terdampak dengan protokol ini. Kalau kawan-kawan komunitas pendaki bilang, oh why not Pak, itu memang bisa kita lakukan, ya kita jalankan. Misalnya. Jadi ini masih ada tahapan sebenarnya yang harus kita susun dulu protokolnya, kompilasikan dengan kebijakan pusat daerah, komunikasikan dengan kawan-kawan. Setelah itu baru kita kita ready berarti. Nah jadi itu yang satu lagi yang paling penting adalah kita harus melakukan komunikasi-koordinasi yang sangat baik dengan setidaknya kurang lebih 3 atau 4 instansi. Satu, Satgas Covid sendiri. Yang kedua, Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit. Untuk bagaimana nanti penanganan kalau ada yang crash di dalam. Ya, koordinasi kan? Itu penting Pak ya? Iya. Misalnya siapa yang harus saya hubungi? Iya. Itu harus sudah jelas. Apa puskesmas, apa langsung rumah sakit, atau ada pustu misalnya. Kalau terjadi misalnya di Sekamantri misalnya, ke siapa saya? Nah, itu sudah harus clear. Karena masalah orang sakit itu kan waktu. Semakin lama dia terbaring di situ, semakin tinggi peluangnya dia lewat, ya kan? Tapi semakin cepat dia ditolong, semakin tinggi peluangnya untuk masih bisa bertahan hidup. Itu Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Pariwisata, karena ini juga kaitannya dengan pariwisata. Dan yang paling penting adalah SAR dan BNPB. SAR dan BNPB, apalagi kalau pendakian. Selama ini kita dengan kawan SAR. Nah, kita harus duduk dengan SAR ini nanti. Kalau dia bilang saya tidak mau naik kalau masalah kayak gini, lah masa itu sudah harus kita siapin semua dulu. Jadi tidak bisa sepihak saya sudah siapkan ini buka. Nah, kalau ada apa-apa saya sendiri repot. Nah, jadi bersabar, makanya selalu saya bilang, ayo kita bersabar kawan-kawan yang sudah sangat ingin mendaki, kita ikuti dulu deh tahapan-tahapan ini, kita siapkan tahapan-tahapan semua, karena ini untuk kebaikan kawan-kawan juga. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, ini juga kita sudah siap artinya. Ya kan, jangan sampai dipaksa, buka, kami sudah sangat ini, buka aja, terjadi sesuatu kita gagap. Ya kan, harus siap dulu semuanya. Soalnya kan kalau ada teman kita yang sakit sekarang, kalau dulu kan mungkin ada hipo kita bisa bantu, cepat langsung. Kalau sekarang aduh ini jangan-jangan ini kan kita lihat nggak usah di sana ya, di kota aja kejadian gitu kan. Sampai di jalan kita bingung takut kan. Berapa kali berita-berita kan kita lihat gitu kan. itu masih teman sendiri, satu grup sendiri bisa kayak gitu, apalagi orang lain yang akan datang menolong. Itu betul-betul persiapan dari pihak terkait juga gitu kan. Nah, semua. Untuk menghadapi new normal ini gitu, apakah sudah ada regulasi yang dibuat gitu, Kang? Regulasi itu sudah banyak, mulai dari kebijakan Pak Presiden waktu ratas beliau mencanangkan ada namanya new normal, itu sudah menjadi bagian regulasi, diturunkan oleh Kementerian Kesehatan dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang apa itu new normal, apa-apa yang harus dilakukan, dan diturunkan oleh Gubernur Jawa Barat sudah membuat keputusan Gubernur atau apa itu ya. Nah, tentang apa-apa dia membagi-bagi tuh mana kabupaten yang sudah boleh ini, mana yang PSBB-nya lanjut. Terus dari situ pun Bupati masih menurunkan dalam bentuk peraturan Bupati. Itu semua sudah, kalau saya bilang itu semua kebijakan dari Kementerian LHK, Menteri juga sudah ada edaran tentang new normal. Sekarang yang lebih teknis terkait wisata sedang digodok juga ya. Sama pengelola masing-masing Pak? Iya, jadi kami pengelola gunung ini dan wisata-wisata outdoor ini juga sudah diskusi sekarang secara maraton, dan itu nanti salah satu outputnya tentunya adalah semacam edaran. Edaran itu berupa di dalamnya semacam protokol juga sebenarnya, yang nanti itu akan menjadi panduan kita adalah membreakdown lagi lebih teknis, karena masing-masing itu kan dari dirjen kami nanti masih sifatnya general seluruh Indonesia. Nah, nanti masing-masing UPT kayak saya Halim kan beda dong dengan Cermai. Saya beda dengan bentuk Kerihun, saya beda dengan Rinjani. Sehingga dengan dasar itu saya breakdown lagi ke bawah yang lebih spesifik. Saya akan atur lagi namanya protokol wisata di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, hari ini tim saya sedang menyusun. Hari ini sedang disusun. Besok mudah-mudahan jadi. Itu saya akan bawa ke Pak Bupati Sukabumi. Kebetulan hari Senin saya di Sukabumi. Saya mau ketemu Pak Kadis Pariwisata, Pak Seda,
untuk menyampaikan ini loh bagaimana, ada masukan atau gimana. Syukur-syukur bisa ketemu BPBD-nya, BNPB-nya, tingkat kabupaten dan SAR-nya. Setelah itu ini juga akan saya bawa ke Kabupaten Bogor hari Selasa, mudah-mudahan waktunya sudah kami diskusikan kemarin, rencana Selasa atau Rabu. Saya juga akan datang situ. Ini loh untuk Halimun begini. Mudah-mudahan Rabunya saya ke Lebak. Ini loh Bu Iti, Bu Bupati ini. Kalau dari sekian kabupaten tadi, oke, laksanakan itu, siapkan itu, nanti kami cek. Kalau sudah kami rekomendasikan buka, ya buka gitu. Jadi masih menunggu itu. Jadi regulasi sedang dibuat gitu ya Pak? Sebagian sudah jadi sebagai acuan kita. Yang kayak tadi saya bilang dari Kemenkes sudah, dari Gubernur sudah, Bupati sudah. Nah tinggal yang spesifik ini yang kita, karena ada beberapa yang harus kita spesifikkan. Jadi saya bilang nih ini ya, jawaban-jawaban yang selama ini lagi rame di mana-mana nih. Wah gimana sih nanti gitu kan? Bisa dibilang kan? Apalagi untuk cara-cara tambahannya itu untuk menjaga protokol kesehatan nanti pada saat itu kayak gimana? Apakah nanti kuotanya dibatasin atau nanti maksimal grup itu berapa orang gitu kan? Ya. Atau gimana gitu? Ada pengurangan ya, betul. Ada jadi kuota ya. Sudah pasti kalau di Perbuk Bupati ini saya lihat malah 20% dari kapasitas. Nah kalau Pak Dirjen kami kemarin sempat ya masih dalam wacana kurang lebih 30% dulu 30% dibuka dari daya tampung. Jadi bertahap ya Pak ya? Bertahap. Nanti kita evaluasi, mungkin beberapa bulan kemudian evaluasi, ternyata tidak terjadi pandemi klaster baru di situ, tidak ada ini, mungkin bisa dievaluasi naik menjadi 40%, 50%, dan bahkan nanti suatu saat mungkin bisa menjadi 100% kembali sesuai daya tampung. Karena sebulan yang lalu kita memang semua sudah disuruh oleh pimpinan dari Pak Dirjen untuk menghitung daya tampung dari masing-masing destinasi. Kayak kami, saya ada 10 destinasi, saya bilang kami sudah selesai dengan beberapa variabel kita hitung, ada namanya PCC, ya, Physical Carrying Capacity. Nah, kami sudah hitung semua. Sebenarnya itu masih, kalau saya lihat dengan data 2019, seluruh destinasi kami masih sangat jauh di bawah daripada daya tampung ya. Bahkan contoh misalnya pendakian itu dengan 2 jalur tadi Cidahu dan Pasir Rengit yang resmi baru 2 itu ya. Itu daya dukung yang setelah kami hitung dengan metode tadi dia 415 kurang lebih per hari, Bang Herli. Ya, tetapi faktanya berdasarkan data 2019 per hari itu hanya 35 orang. Artinya masih jauh. Artinya masih jauh ya. Enggak sampai 10%. Iya. Hanya 8%, berapa itu. Karena biasanya kalau teman-teman saya gitu kan kalau diajakin, ayo yuk naik ke mana? Ke Salak. Mereka mikir lagi lain kali aja dah. Gitu. Beda sama Tapi emang Salak dari dulu tuh. Iya. Ada istilahnya ada 2 tuh. Dulu Salak lewat Cidahu ya, atau waktu sebelumnya lewat Satu Hati Cunang ya dulu. Masih dibuka dulu. Jadi ada salah satunya, kok belum naik gunung, kalau belum naik Gunung Salak, sama satu lagi Ciremai, salah satunya Ciremai tapi lewat Tingkajati. Kalau lewat panjang. Kalau naik Ciremai, kalau nggak lewat Tingkajati kayaknya belum resmi kayaknya. Ada istilah gitulah. Iya begitu. Yang jadi tadi masih jauh ya. Jauh. Masih itu ya. Jadi ya saya naikin jadi 20% aja juga masih sangat ini. Dengan melihat data 2019. Jadi hanya 35 per hari. Ya memang tidak maksudnya Senin sampai kami rata-ratakan. Nah, karena yang sering banyak kan pasti di Sabtu tadi akhir ya. Tapi kalau Senin itu ya paling 2 kelompok kan. Tapi kalau kami totally 1 tahun dibagi 360 hari misalnya, maka rata-rata adalah 35. Itu masih di bawah 10%. Sementara tadi Bupati 20%, bahkan dari pusat kemungkinan 30%. Maka ya itu tadi yang saya bilang sangat spesifik. Saya bisa saja memutuskan, ya sudah saya cuma 15%. Saya tidak mau ikut itu, tapi saya tidak melebihi gitu loh. Jadi itu yang saya bilang tadi, masih kita breakdown ke bawah, yang lebih spesifik. Termasuk yang tadi destinasi wisata.
Cunang misalnya, itu Cunang juga masih sangat di bawah daripada yang agak tinggi 120 per hari itu cuma Bunder. Oh iya benar. Tapi itu juga ribuan sebenarnya, 1000 berapa gitu. Jadi hanya 10% sampai hari ini. Jadi saya sih sangat-sangat kalau dari metode PCC tadi masih sangat memungkinkan untuk ya itu tadi bahwa di batas itu kita batas normal. Jadi kuota wajib. Nah mungkin Gunung Gede ya yang selama ini sudah sering kotanya bahkan tidak tertampung. Ya mungkin itu yang paling penting itu sekarang sudah dikasih 100, 200 itu aja masih kurang. Nah ini yang mungkin memang pemikiran. Makanya tadi saya bilang bahwa masing-masing destinasi berbeda karakteristiknya. Jadi perlu ada di breakdown lagi. Nah tadi kata Bang Hari kan harus punya perlengkapan sendiri gitu ya. Iya. Kita emang sih kan kita udah 3 bulan di rumah ya. Masa kan kita bisa nabung untuk beli sendiri ya. Jadi bisa nyewa-nyewa lah ya. Tapi gini, ada ya waktu itu yang salah satunya begini, ulasan tuh ada ya. Jadi istilah gue gini. Jadi pendaki yang lebih bertanggung jawab di masa pandemi ini seperti apa sih? Misalnya kalau memang nanti akan dibuka. Ini kalau kita akan dibuka. Kenapa gue bilang gue nggak mau ngomong pasca ya, karena kita belum lihat paskanya nih. Iya, kita masih. Kalau lihat dari data-data, kita bilang bisa aja kalau nanti dibuka pun berarti tetap masih masa, gitu loh. Nah, berarti kan dengan tahu situasi seperti itu, satu pertama paling tidak sebagai pendaki nih, misalnya lu di mana tinggalnya? Jakarta, gue di Bogor nih misalnya. Tahu ya sama-sama kita tinggal daerah merah lah ya. Walaupun sekarang diturun nih, nah, tapi masih daerah merah lah kita bilang. Nah, berarti kan satu kita mau jalan ketika udah dibuka ya, misalnya ketika diumumkan nih andainya. Nah, satu sebagai pendaki kita harus bisa melihat kita berada di daerah mana. Daerah kita masih tertutup atau tidak. Kalau di Indonesia bilangnya PSBB ya. Kalau di negara kan ada lockdown, ada beberapa kan. Bahkan PSBB di kita aja masih banyak pelanggaran nih bisa dibilang. Kan? Kemarin-kemarin kan. Nah, misalnya kita tahu nih, pertama tahu kondisi kita daerah mana. Kita mau datang ke lokasi nih, lihat lagi nih, berapa kota nih, berapa daerah kita lewatin. Nah, kita apakah akan berhenti di tempat itu? Nah, berarti kita udah tahu situasinya, berarti harus persiapkan apa? Karena mulai sekarang kayaknya nyiapin makanan dari rumah deh semuanya deh. Nggak mau udah di packing nih, baik-baiknya berarti kan udah siapin logistik semua, yang udah jadi juga banyak ya, bahkan yang udah jadi terikaca juga ada awet lah ya istilahnya mau jalan itu. Jadi udah siapin dari rumah, di packing udah rapi semuanya udah siapin dari rumah. Itu satu, jadi kita udah tahu daerah kita sama daerah kita kunci masih tertutup atau tidak. Tadi yang kata Pak Munawir, kalau dibilangnya, di situ kalau KTP Pemda di situ masih ditutup gimana? Berarti kita nggak bisa kesuruh juga. Nah gitu, jadi gini loh, jadi lihatnya gitu. Kebijakan daerah-daerah masing-masing berbeda. Jadi kita lihat di situ, ini juga masih ditutup, berarti nggak mungkin juga. Kok di sini udah dibuka, di sana yang kita mau datangin ditutup ya, berarti kita nggak bisa ke sana toh. Gitu. Itu. Nah terus itu baru satu ya. Satu lagi berarti udah perlengkapan tadi, mau nggak mau sekarang adalah waktunya kita mau nggak mau semua dilakukan secara mandiri. Mau nggak mau siapin semua secara mandiri gitu. Itu yang terjadi. Terus ketika nyampe misalnya, pastikan juga nih. Tadi kan mau nggak mau kita ya baiknya sih memang bisa dibilang mungkin saatnya sementara kita nggak perlu jauh-jauh dulu dah naiknya. Kalau kita daerah Jabodetabek ya dekat-dekat aja gitu, kalau bisa dibuka, nggak usah jauh-jauh harus ke daerah seberang naik kendaraan yang jauh-jauh yang akan nanti berhenti di mana gitu loh. Jadi sementara lah ya situasi, kecuali bisa menjamin nanti physical distancing-nya masih terjamin atau gimana. Jadi situasi-situasi ini yang kita bisa lihat. Terus satu lagi tentang misalnya ketika nyampe ke base camp juga misalnya. Nyampe ke base camp. Nah, base camp kan kalau nanti tadi Pak Munawir bilang kalau emang kan nanti kan disiapkan kan pengelola harus menyiapkan kan tentang pengelolanya sendiri, ruangannya, termasuk SDM masyarakat sekitar juga disiapin ya Pak ya. Termasuk base campnya nanti bagaimana pengaturannya. Kalau nanti kita datang base campnya penuh, umpel-umpelan, nggak jadi deh gitu loh. Nah, dan juga lebih baik hindari waktu-waktu weekend. Waktu-waktu weekend, waktu-waktu libur panjang. Jadi cari juga tempat-tempat yang bukan tempat-tempat favorit. Karena menghindari kerumunan ya. Itu mau nggak mau. Salah kayaknya itu.
Salah, kuotanya masih banyak kalau Iya, sana. masih banyak. Salah musim hujan pula. Musim hujan. Lengkap ya. Kayaknya laser udah jauh banget, juga dikit dia laser. Tapi jauh. Iya jauh. Nah jadi kayak gitu-gitu dan itu mau nggak mau mencegah hal-hal yang karena kan salah satunya juga nggak boleh kerumunan ya kan? Ya. Nggak boleh kerumunan. Ya sekarang mau nggak mau jalan bareng kelompok terdekat, teman dekat. Dan satu lagi, kayaknya sementara kita nggak pakai open trip deh. Iya ya. Iya. Benar-benar. Meeting point di mana, datang dari mana aja, Iya. jelas juga. Dan ketika ketika mau pakai TO pun, take organizer, juga kita hati-hati juga. Kita harus bisa kita harus bisa punya jaminan TO itu menerapkan protokol itu atau tidak sebagai tamu gitu. Karena kan ketika bisa jadi kan apa ya? Nanti tamu si TO-nya itu pendampingnya itu misalnya kan mungkin dalam seminggu dia bawa tamu berapa kali. Iya. Kan kita, Dari mana? dari mana bisa jadi tamu ini kata OTG kena dengan tamu ini, yang tamu yang berikutnya ketularan. Nah, jadi benar-benar memang sih untuk sampai ke tahap dibuka memang butuh proses panjang Pak ya. Ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dibuka gitu kan. Perlu banyak Jadi nggak bisa ini besok dibuka selesai gitu. Jadi persiapannya itu benar-benar Nggak bisa harus dipikirkan. gambling ya. Nggak bisa gambling karena hati-hati. Sebenarnya ada prinsipnya sih ada sedikit sebenarnya satu ya pertama datang ke destinasi yang paling terdekat dari tempat tinggal sementara ini. Dua, tadi bisa physical distancing-nya, jaga jaraknya bisa diatur lah, jaga jaraknya minimal 1 meter ya. Ya kan 1 sampai 1,5 meter kan dibilang kalau di WHO itu ya. Terus 3, lakukan yang aman, kegiatan yang aman. Jadi jangan lakuin aneh-aneh deh saat ini deh. Misalnya pokoknya jangan bikin repot petugas tim medis. Misalnya motor-motor yang pinggir-pinggir jurang yang gini-gini gitu. Iya, please dia. Nah, kita punya giveaway nih, hammock dari Pendaki Amatir. Buat kalian yang komentar terbaik di video ini, kita akan pilih. Oke, jangan lupa komen di video ini ya.